Mas Amirul Fatah, apakah siap mengikuti ujian proposal? Siap. Oke, saya berikan waktu kepada Mas Amirul Fatah 10 menit untuk menyampaikan poin-poin penting yang perlu disampaikan terkait dengan isi proposal sambian. Silakan. Langsung. Yang pertama itu di latar belakang ada yang di pendidikan, mengenai pendidikan, di mana pendidikan merupakan salah satu isu masa depan seseorang. Maksudnya di sini melalui pendidikan maka seseorang dapat memiliki pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat untuk menata masa depan. Nah, di sini ada pendidikan, biasanya ada pendidikan formal, informal dan non formal. Lanjut, menurut undang-undang saya catat undang-undang nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah sasaran perencanaan untuk menunjukkan suasana belajar, proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mengikuti kekuatan spiritual, keagamaan, permandirian diri, kepribadian dan kecerdasan alam mulia serta keterampilan yang diperlukan diri masyarakat bangsa dan negara. Itu adalah tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia. Nah, maksudnya ini memiliki manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan memiliki serta dalam tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Menurut Hidayat dan Abdillah tahun 2019, tujuan pendidikan nasional yang tadi disampaikan saya itu harus diupayakan dengan dicapai oleh semua penyelenggara pendidikan Indonesia, terutama pendidikan yang bersifat formal. Lembaga pendidikan hadirnya seorang guru tidak menunjukkan dan mencapai pendidikan nasional. Hadirnya yang baik tentunya akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan Indonesia meskipun saat ini pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Menurut kepala sekolah, analisis gaya kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin dalam lembaga pendidikan tentunya membutuhkan manajemen yang baik. Nah, di sini menurut Arafat tahun 2020, manajemen yang baik akan didukung dengan adanya kepemimpinan yang baik. Jadi, seorang pemimpin di sini harus terus memperbaiki apa yang kurang terhadap dirinya dan organisasinya agar dapat mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan menurut Gaya 2023, gaya kepemimpinan merupakan suatu proses yang dapat terus menerus. Jadi dapat dikatakan gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin dalam mengarahkan diri dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi rumusan masalah di sini, rumusan masalah saya di sini yaitu bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala sekolah Nahdlatul Ulama Sumeneb dan SMA Nahdlatul Muhammadiyah Sumeneb. Yang kedua yaitu bagaimana cara meningkatkan kinerja guru SMA Nahdlatul Ulama Sumeneb dan SMA Muhammadiyah Sumeneb. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala sekolah di SMA Nahdlatul Ulama Sumeneb dan SMA Muhammadiyah Sumeneb. Yang kedua di sini untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan kinerja guru SMA Nahdlatul Ulama Sumeneb dan SMA Muhammadiyah Sumeneb.
Adapun fokus penelitian saya di sini berfokus pada bagaimana kepemimpinan yang dilakukan kepala sekolah dan bagaimana cara meningkatkan kinerja guru di SMA nanti dan SMA Muhammadiyah 1. Sudah Mas. Hah? Di sini di 22 September 2020 saya yang pertama itu Haji Hidayat Paswido 2019 yang dulunya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kelas belajar di SD. Masalah paling baik kita berharap. Itu juga. Di sini saya menggunakan penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif. Waktu dan tempat itu di SMA dan utama Sumeneb yang berada di Jalan Intan Delmayan Selok, Kecamatan Kota Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, dan SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb yang beralamatkan di Jalan Dwi Sumuharjo, Matase, Papian, Kecamatan Sumeneb. Nah, metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metode deskriptif kualitatif. Nah, sumber data yang saya sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di mana kalau observasi saya datang langsung ke tempat untuk melihat keadaan yang ada di sana, dan wawancara mungkin saya akan langsung ke kepala sekolah dan pihak yang terkait untuk melakukan tanya jawab secara langsung, dan dokumentasi mungkin saya akan memfoto dan lain-lain ataupun video kegiatan yang saya. Nah, sedangkan teknik analisis data yang saya gunakan di sini reduksi data, penyajian data, kesimpulan. Nah, adapun kemudian kredibilitas yaitu menggunakan teknik rekomendasi dan bahan referensinya. Teknik yang saya gunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Baik, terima kasih. Mungkin ini sedikit yang saya sampaikan. Selanjutnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.